keterbatasan waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin wa ja'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin salihina ta'ina lillahi wa rasulih birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama ila hadrati jami'i masyaihina wa mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Nas'aluka Allahumma ta'ala bi'ilmihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'ina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus Tatanda Mukarram Ustaz Hamdani, Al-Ustaz Ahmad Galil, Mahinabillah, Ustaz Junaidi Abdillah, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Rahil. Saya doakan guru-guru kita mudah panjang umur serta barokah. Yang saya hormati Bang Bapak, mertua-mertua pengajian porsi kami. Yang saya hormati Bapak RW, Amin, Bapak RT, Rahmat, dan yang lainnya. Bapak-bapak jamaah yang hadir, yang tua, yang muda, yang jauh, yang dekat. Juga khusus tuan rumah, mudah-mudahan senantiasa rumahnya, badannya, keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli kuburnya semuanya dapat ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi fi darina amin ya rabbal alamin. Wadan harumah haram abata hati riqabin niasi, melangkahi pundaknya manusia. Lil ahadisi, karena berbagai hadis as-sahih, hati yang sahihnya hadis fihi, dalam masalah itu harumah atau tahatir riqabin niasi. Wal jazmu, dan adapun kemestian atau kewajiban bil hurmati, akan haramnya. Ma itu hukum nakola yang telah memindahkan terhadap masyaba Syekhu Abu Hamid, Syekh Abu Hamid an-Nasi Syafi'i, dari nasnya Imam Syafi'i. Wahdara, dan telah memilih Syekh Nawawi akan itu hurma fi rawdati, dalam penjelasan kitab Rawdah. Wa alaiha, dan menepati terhadap itu hurma
Karena atas hukumnya itu maka katsiruna bermula ulama banyak, lakin tetapi qadiyatu kalam syekh ini permintaan atau keharusan perkataan Imam Rabi'i dan Nawawi al-karahatu itu makruh. Fasarraha dan telah menjelaskan Syekh Nawawi biha terhadap itu hurmah fil majmu'i dalam kitab majmu'. La tidak haram liman bagi orang wajada yang mendapati itu man furjatan akan lowong qadamahu di hadapan itu eman balau maka itu tetap boleh bagi si eman itu tahati bila karohati dengan tanpa adanya hukum makruh. Tahati soppin wahidin ya, bila karohati tahati soppin wahidin dengan tanpa makruhnya melangkahi barisan yang satu awisna ini atau dua baris. Wala dan tidak makruh li imamin bagi imam lam yazid yang tidak menemukan imam tariqan akan jalan ila mihrabi menuju ke arah pengimbaran. Ila bitahotin terkecuali dengan melangkahi pundak manusia yang sholat. Wala li ghairihi dan tidak haram, kan makruh tadi. Wala imam dan tidak haram. Wala dan tidak haram li ghairi bagi selain imam idza adinu di mana-mana mengizinkan nas lahu bagi itu man. Fi dalam itu tahotin lah hayaan bukan karena mengizinkan malu. Alal aujahi menepati terhadap kaul yang memiliki wajah. Wala dan tidak haram li mu'azzamin bagi orang yang dianggap agung. Alaba maudian alaba yang membiasakan ini mu'azzam maudian akan tempat. Wa yukrahu dan makruh apa tahatul mustami'ina itu katanya mustami'ina melangkahi orang-orang yang sedang berkumpul di ghairi sholati selain sholat. Wa yarumu dan yang haram apa ayukima hendaknya menyuruh berdiri seseorang ahadan kepada seseorang. Ayukima menyuruh berdiri man ahadan pada seseorang bi ghairi ridhahu dengan tanpa ridhonya itu si ahad liyajlisa supaya menduduki itu si man maka nahu akan tempatnya ahad. Wa yukrahu dan makrum apa isaru ghairihi mengalahkan selain si man atau memilihkan kepada selain man bimali terhadap tempatnya man illa terkecuali inin takola bila memindahkan si man limisli terhadap antara itu si man aw akroba atau terhadap yang lebih dekat minhu dari itu si man ilal imami kepada imam. Wa haruma tahati kombinasi makruh haram melangkahi pundak manusia yang lagi sholat. Nah mau ngedapetin di kita mudah-mudahan di kita mah nggak terjadi, tapi kalau di luar kita di Arab di Masjid Nabawi ya sering begitu. Kenapa? Karena jamaahnya banyak. Dempet begitu tuh, dempet begini. Oh di Arab mah, jadi orang kalau liwat nggak bisa liwat kecuali harus sangkain pundak. Nah itu teh hukumnya haram. Nah kalau kita mah kan pada begitu bisa. Biar kelihatannya masjid penuh kita mah apa? Nisa tuh sila lewat begitu. No sila ini sila. Enggak di sininya. Begitu. Terus langkahin. Itu hukumnya haram kalau debet pundak mah. Kalau nggak debet bisa begitu tanpa izin begitu. Biasanya kan nyola dulu kita ya. Nah dulu begitu. Misi lewat itu boleh. Orang lengkah wae nggak permisi kok apa leket begitu bocah. Nah itu hukumnya makruh, itu adab kan. Itu adab yang disertai agama namanya ya, jadi jatuh hukumnya haram atau makruh gitu.
karena ada adab yang tidak disertai hukum agama gitu. Mana adab yang nggak disertai hukum agama? Kebiasaan masang tasan itu nggak ada hukum agamanya. Itu cuma adab kita, adab dan adat kita. Jadi tanda tamu baru datang, tamunya banyak, nggak batasannya modal, cukur satu doang, ini tamunya satu doang. Gitu, kalau dua berarti tamunya banyak, punya seru gitu. Jangan sampai tuan rumah ngelamun baik. Jadi persiapan. Jadi kalau udah batasan bangku masih kurang, pisang masih kurang, ketan masih kurang, air masih kurang, berarti tuan rumahnya kebangetan. Ini orang memasang tasan. Udah diem baik, ngapain hajat, pakai segala apa? Dayang pakai segala apaan, pakai seragam apa namanya? Kapelan. Ya, kalau kapelan batik, ada tamu ngerongok ngapain? Gitu. Piringnya. Piring doang sekarang bagian. Nah, kembali haram tuh tahotin ya, orang kain pundak manusia. Nah, kita berarti kalau mau ke depan ya permisi begitu. Nah, yang nggak boleh makan nyembah manusia. Ya begitu nunduk. Tapi kalau nunduk mah begini mah, pundak maaf itu segitu. Cuma namanya adab. Emang diperintahkan dalam Quran ke. Kalau lewat depan orang, misi pak gitu kudunya mah. Apalagi yang kita lewatin muajam orang yang agung, para ulama, pejabat yang ini sebagai tanda penghormatan. Ya kalau ke ulama bukan menghormat, tapi muajam agungkan. Kalau ke orang yang punya kehormatan berarti menghormati. Kalau kita datang ke makam aja belum tentu kita datangin orang taat. Ya Pak ya? Belum tentu. Maaf bapaknya maling mati, anaknya ya tetap baik sunah wajib jarah kemana? Orang tua sebab apa? Sebagai penghormatan. Padahal udah mati gitu. Enggak. Begitu jadi biar kata orang tua kita bagaimana, jangan diomongin waktu malam Jumat mah. Udah patihahin baik, kirimin surah Yasin atau senyum sholawat, doakan baik supaya dapat ampun. Nah gitu. Bagaimana amat? Tidak ada warisan nyege. Doakan baik. Ya. Ntar habis doakan baru udah ngomong di makam Pak, saya mau Yasin baik no Fatihah. Baba nggak lawak-lawak dengan aja. Gitu baru udah ngomong silahkan. Nawa yukrahu ya mela hadis sahih hati bihi, karena banyak hadis yang sahih masalah ngelangkain manusia tuh. Itu wahbid dana hadzulli, kata Sayyidina Luqman kepada anaknya, wahbid dana hadzulli, dimana karena kamu berliwat melewati orang-orang banyak, wahbid dana maka rendahkan janaha, kedua jauh jauh. Kedua pun pundak sini, sayap kiri kanan kita. Ya bahasa jana itu sayap gitu. Maksudnya karena bahasa saking indahnya begitu bahasa Quran, maka rendahkan pundak. Dan hadzuli sebagai tanda merendahkan diri begitu. Jadi tanda penghormatan. Nah, itu ayat Quran apalagi hadis ya tentunya banyak sekali begitu. Nah terus kalau ada orang mintain proyek atau lain sebagainya, orang minta kita lagi makan atau bagaimana, terus aturannya adabnya bagaimana, maka Kanjeng Nabi ngeja makanan dibungkuskan, ada yang minta ada pengemis, makanannya diantarkan, dikasihkan kepada pengemis, itu adabnya. Jangan orang baru datang, orang mintain proyek, orang lagi ngemis, sebagai panggilin suruh madang barang bukan tempatnya. Jadi kejakan rengkoskan kalau ada orang sebagainya, orang begini jalan telanjang baik, berarti orang apa? Gila. Nah, orang gila atau duduk yang jamur baik, kalau kita otong diusir, kejakan nasi rengkoskan nih. Orang begini jalan ke kembang belor, orang koyatan lumbang sidin, orang ngulon, ngupere kali dia ada, orang nginduno paling nginduno ada jalan siapa? Orang lagi mungkin sapi mbak Luan. Tunjukkan jalan, tonong ngetan, seneng ngulon, seneng ngidul, begitu habis ngasih apa? Rengkoskan, jangan diajak makan orang kesian, ajak makan bareng, ontong orang lagi begawe di pinggir jalan, kita lagi hajatan, ontong ngundang prasmanan. Adabnya mah rengkoskan kejakan di bakul atau berapa piringnya, bawakan ke tempat dia kerja. Langgar. Ngomong lagi begawe di musola sebagainya, ontong diundang ke rumah, adabnya mah kejakan sayurnya, nasinya adabnya anterkan ke situ. Terus Sayyidina Siti Aisyah nanya Nyi Dewi, katanya Dewi Aisyah, ya Rasul, ngapa nggak diajak bareng? Nabi bersabda, anjilinas manjilatahum, tempatkan manusia pada tempatnya. Begitu. Jangan orang lagi gua di jalan diajak bareng di kantor kelurahan.
gitu. Jadi bukan tempatnya, jadi tempatkan disesuaikan tempatnya. Oleh karena itulah kita kalau hajat kenapa kudu ngejak perencokan ke ulama, ke ustazah, ke ustaz nganterin kenapa lailokan bae ustaz kita tarik-tarik suruh madang di mana? Di mana? Prasmanan di hajat tangga poros bang bingung gitu. Sakitnya tuh di sini. Lah kata ustaz Usek. Begitu kayak dua itu sini lah bukannya. Makanya anjilin manjilat tahu tempatan manusia pada tempatnya gitu. Nah itu begitu. Nah jadi kita juga sama gitu di dalam adab ibadah kita menyembah kepada Allah bareng-bareng berjamaah maka Allah kita sembah manusia kita hargai gitu. Fihi ya wajah mobil hormati mana lampu orang bawah nggak kelihatan begini kan udah nggak kelihatan wajah mobil hormati ya. Mana kalau saya Abu Hamid An-Naisi Syafi'i nah masalah kewajiban haram itu telah dipindahkan oleh Syekh Abu Hamid. Ini Syekh Abu Hamid ada yang mengatakan di sini Imam Ghazali menerima nas dari apa nas itu keterangan Quran hadis yang telah ditulis dipindahkan oleh Imam Syafi'i namanya nas gitu. Nas itu keterangan yang berdasarkan Quran hadis terus dijadikan hukum disampaikan itu namanya nas. Jadi jangan masalah pundak manusia ini itu berkaitan dengan ayat Quran gitu. Ayat Quran bahwa kita mesti beradab gitu. Kalau lagi tambah usia tambah umur ya mesti tambah adab. Begitu. Kalau kita diundang sedekah bareng-bareng kalau kita udah tua mestinya ngatur berkat bukan berebut. Paham tak? Paham tak? Ngatur. Lah ilok bae maaf itu berebut berkat. Gitu ya diatur. Ustaz ada berapa? Selamat ada berapa? Pribadi pengalaman di waktu pesantren di Budak Nutuk itu kalau orang yang hadir tahlilan 500 orang itu berkat diumumkan dibagi 500. Lah hadiahnya mengalami paling 20 menit menungguin orang kalau kumpul semua kayak dari sudah di Budak Nutuk coba kalau nggak percaya. Iya kita Ustaz nih. Kamu Ustaz juga sama begitu. Dan Junaid juga sama begitu. Tadi babakan sono pulang tuh. Ustaz Rohman juga sering barangkali begitu. Ya ada begitu berapa orang dikasih bagi sama. Itu kalau orang tahlilan sampai 300 acaranya dikumpul dibagi 300 coba pikir. Besok terus saling ngatu gitu. Lagi kita kalau lagi makan asik baik. Dua rumah lemparkan itu di merah-merah apa? Hah? Paus. Ya plastik. Lah udah dah. Dan dua nah celok dalam plastik. Lah Ustaz yang jamur kan. Nah, Allah Robi enggak keduman. Itu diatur ada bentuk nggak banyak ini orang. Lagi kita pengajaran nggak banyak apalagi selamatan. Makanya sekarang kita udah mulai turun ini derajat kita. Selamatan diambil siapa? Kaum ibu sebenarnya harus demo sebetulnya ini. Itu demonya bagaimana? Jangan nggak ada. Ya kalau selamatan dan sebagainya kan tugas siapa? Laki-laki ngubur mayit laki-laki berjamaah laki-laki gitu. Perempuan mah kewajibannya gemplon doang di rumah. Tahu gemplon? Iya doang segala semacam dok kalau sebagainya muka aduk jamenor begitu. Oh maka gulang emas ya sebagainya dan bagus banget. Kalau kita pulang udah siapa begitu gemplon nyambut begitu. Bukan yang jangan depan mau ngelawan pada biru bukan. Itu mah kesurupan namanya. Jadi dia kudu perempuan mah kudu begitu kudunya mah. Ya perempuan mah ya berhubung kitanya pada begini malas. Ya direbutlah tahta kita. Iya selamatan diambil dia. Begitu. Nah itu sebenarnya kewajiban laki-laki perempuan mah di rumah baik, kewajiban bersolek ya mah. Rapi ke rumah ngurusin anak, layanin suami, bagian senang-senang begitu. Ada duit tadi sebagainya. Bini kita sumong rumahnya panas, jangan dibawa ke puskesmas. Bawa ke sono ke Parung, ke toko nomor 17. Iya, kemana macam? Hah? Toko emas, kalau pilih mana? Waras langsung. Itu dia langsung cenghar gitu. Kalau punya gitu ya. Kalau enggak ya bawa ke pinggir kali sedane. Gitu lo kan ninggalin kanyut kuning-kuning. Ya, itu kuningnya begitu perempuan mah. Ya kita mesti sebenarnya ini mesti wawas diri. Saya juga mesti wawas diri. Kadang-kadang ya orang-orang kita ngebantuin ngaduk. Ya berdama perempuan mah enggak seharusnya mah. Perempuan mah iya. Enggak ada cerita dalam kita perempuan ngidin sagu enggak ada. Ada enggak? Tanya kayak mana? Tanya.
Kagak ada perempuan ngudin sagu, masih bilang ngudin sagu. Lah itu mental 50 gak berpindah pinggang. Nah iya, tapi bagian senang dia mau awet, tuh awet, wadon itu senang, benar-benar senang gitu. Ya kita karena nggak ada, ya paling nggak ya kita minimal berusaha untuk membahagiakan perempuan gitu. Bahagia loh. Ya, dulu mah matanya awas banget itu wadon kita lagi masih perawan nggak bakal nama kita sebagai kacamata. Berarti udah ngurangin apanya? Saraf matanya. Ngapa sekarang pada kencang awaknya uratnya, nah, itu berarti kan ini kita juga tanggung jawab kita bersama. Nah ketika kita madarat sulit, perempuan mau membantu kita, mau usaha jam-jam jinjing buat dagangan, mau gorengan, metikin oyek, alhamdulillah berarti mau membantu kebutuhan suami. Asal pokoknya enggak wanita mah gitu. Tapi karena dia ridho ya alhamdulillah gitu. Ya mudah-mudahan tanda soleha. Amin ya robbal. Cuman waktu ngaji suruh ngaji. Menurut gua kita dianturin baik ngaji. Lalu perempuan mah bagiannya belajar agama, ibadah, doakan, bedangdan gitu. Ya. Ini mah ambil kacang. Nih, siapa ambil kacang? Hah? Orang wadon itu kacang ada yang 20 kilo, 30 kilo dijunjung. Dari bagaimana urat itu pada turun, ya, kumpul di pantat-pantat tuh unggul, turun ke betis-betis ting prongkol gitu. Lah iya, giran tidur merengkol, nggak sudi sama perempuan, rabongan dia ngejar jelek dia dewek gitu. Nah, perempuan mah udah fitrahnya, dikejar rapi bajunya, dikejar bening mukanya. Ini nggak ngomong pada bening malah muka gini. Hah? Iya, ya beli kan atuh ya apa be atuh lo kan namanya perempuan nggak pakai debu-debu aja mukanya, pakein gitu. Lagi ini malam Jumat gitu, malam Jumat buang dan senormal-normalnya belikan baju yang tulang nggak kelihatan, nembus pandang. Kalau perlu mah yang pakai remote kalau dipencet, langsung turun teteh nggak kelihatan, gitu. Yang mau pengen cakep dianggapin baik. Nah kita kembali. Wa qarabiraudahu 'alaiha kasirul lakin ya qadiyatu kalamu syaikhaini al-karahatu. Nah setelah dibundang banding mah banyak pendapat yang sebagainya. Kata Imam Rafi'i dan Nawawi mah al-karahatu diambil keputusan hukumnya makruh begitu. Karena lagi ke depan ini mah. Wa sarraha bi abil majmu dan telah menjelaskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu la liman wujida kurjatan qadamahu gitu. Nah makruh bagi orang yang tidak ada jalan begitu, dia tanpa permisi makruh begitu. Kalau nggak ada jalan main ngelengkahin baik tanpa permisi hukumnya haram. Ulang lagi, ada jalan tapi ngelengkahin baik, masih ada jalan tapi ngelengkahin tanpa permisi hukumnya haram. Nggak ada jalan tanpa permisi hukumnya makruh gitu. Nah ada jalan, bagaimana kalau jalan? Kalau ada jalan mah ya nggak makruh, nggak haram sebab ada jalan. Ini bagi siapa nih? Bagi jamaah umum, bagi kita nih umum gitu. Antara ada orang-orang tertentu yang boleh gitu. Perjatan ya. Kalau bila karohatin tuh kalau ada lelawang nggak makruh ya, bagaimana makruh ada lelawang gitu. Kita jalan kayak di kita tuh biasa begitu. Iya. Kalau pada numpuk, kalau ajan cuma di belakang, di depannya masih kosong begitu tuh kayak kita begitu. Akhirnya saat yang satu orang para tamu habis wudhu ya pun kagak enak dia main nyelonong ke depan, dia nih ikut di belakang lagi. Iya, tamu datang lagi di belakang lagi. Seharusnya kan yang tuan rumah tahu itu lihat lawang masih lawang kosong mah segera lihat masih lawang mah bukan lagi makruh. Melengkahnya, iya bukan lagi haram, justru kedepannya hukumnya wajib menuhin barisan sunnah, menuhin yang kosongnya wajib begitu, menyempurnakan barisannya supaya rapat dan lurus hukumnya sunnah. Nah, menyempurni yang kosongnya itu supaya yang di belakang bisa ke depan itu hukumnya wajib begitu. Lawannya daripada hukum haram gitu. Silakan baik ke depan, terus selonong silakan ke depan. Nanti cuman ada aturannya gitu. Bila karohatin tauti sopin wain awisna itu walaupun tanpa ada kemakruhan, kalau ada lolong ngelengkahin satu barisan awisna ini bahkan mah 2 baris, bahkan 3 baris, bahkan masih ke depan kalau masih lowong mah gitu. Tidak ada haram juga tidak ada makruh gitu. Berarti memang udah hak kita. Walali imamin tuh
dan tidak haram, tidak makruh bagi imam. Jamaah udah penuh rapat, begitu sholat Jumat atau Idul Fitri penuh dengan laki-laki dan wanita, laki-laki di dalam, wanita di luar. Nah imam selegreng dari belakang tanpa nyoya, tanpa apa, itu mah hak dia. Begitu, dia nggak haram, nggak makruh. Kenapa begitu? Satu, imam emang sunnah datang belakangan supaya para jamaah cumpon adil, itu jamaah dapat pahala. Dan yang pertama dapat pahala apa? Ontak. Yang kedua sapi. Yang ketiga domba. Yang keempat burung. Yang kelima telur burung. Yang keenam tai burung. Lumayan deh burung deh. Ibarat dapat kalau banyak kalau gemukin pun singkong. Begitu. Itu yang ke-7 ke-8 tuh. Bagaimana supaya dapat pahala? Nah, supaya dapat pahala nggak dihitung sapi, nggak dihitung ontak, nggak dihitung sapi, nggak dihitung kambing, nggak dihitung burung, tapi dihitung setiap langkahnya dapat berapa? 10 kebaikan sampai 100 sampai 700. Kalau imam udah naik ke depan udah kekunci. Ulang lagi, kalau imam udah naik ke depan kekunci, udah nggak ada lagi ontak, nggak ada lagi sapi, nggak ada lagi domba, nggak ada lagi burung, nggak ada telur, nggak ada tainya, bahkan langkah kita udah nggak dihitung pahala. Dapat pahala di pahala apa doang? Sholat berjamaah kalau imam udah datang udah dikunci itu, udah dikunci masalahnya, udah pahala begitu. Berarti itu hadis Nabi. Begitu, makanya imam lihat dulu belakang datangnya itu pertama. Yang kedua, kalau imam diharamkan maju ke depan, lah terus siapa yang ngimamin? Kalau imam diharamkan nggak boleh ke depan, lah siapa yang ngimamin? Namun maka bagian-bagian orang tertentu, imam, muadzin, bilal, boleh dia melangkahi jamaah yang sudah ada di masjid, karena memang dia petugas untuk terlaksananya tata cara kaifiahnya ibadah pelaksanaan ibadah begitu. Jadi kalau sewaktu-waktu ada halangan sebagainya, umumnya penyusun AC sebagainya ada halangan sehingga dia datang belakang jam udah penuh, ya boleh hak dia melangkahin. Kenapa? Karena dia yang mengatur supaya itu berjalan acara gitu. Nah itu bila imamin walaman wujida furjatan ya. Wala li imamin lam yajid tariqat illal mihrab, itu nggak ada jalan menuju ke mihrab, nggak ditaruhin jalan menuju mihrab buat imam. Kalau begitu lain kain sama imam, seragam nggak masalah. Ya, illa bitautin, kecuali dengan ngelangkain jamaah. Ya, wala li ghairihi, dan tidak juga bagi selain imam. Tuh, selain imam siapa tadi? Ya Bilal gitu ya. ADKM yang tukang ngomongkan acara gitu kan, awalnya dulu Fatihah dan sebagainya, terus nyampein sholawat, terus lagi buat muadzin, bila petugas dan sebagainya, silakan ya mas ya, ligoiri. Artinya itu orang-orang yang birokrasi masjid begitu. Kalau nggak ada dia nggak berjalan. Tidak adinu lahu tuh, karena mengizinkannya manusia kepada mereka. Ya udah paham gitu nih, oh iya dikasih jalan begitu. Gitu, jangan ragu-ragu. Malah kalau dia belum dapat tempat, kita udah dapat tempat, masih bisa kita geser. Ada dia datang, mau dia nyusun acara, atau dia bilang petugas, atau dia muadzin, kita baca di keterangannya, muadzinnya dia, bilangnya dia, ya dia baru datang. Umpamanya terus ada tempat sedikit, kalau kita geser dia dapat, ya itu wajib bagi kita geser. Ya kasih dia tempat. Seperti apa lagi? Datang tamu, orang besan, tahlilan, begitu, datang dari luar, gitu. Kita mah ya Ustadz ya maaf ya orang biasa, memimpinnya kagak datang jamaah, nah wajib kita geser. Ngapain gitu? Ngehormat gitu, silahkan baik, kasih dia izinkan baik, saya dapat tempat. Karena dasarnya tamu, bukan lihat dia ulama sebagainya, ini mau orang biasa, tapi tamu dari luar ya, tamu mau wajib hormat, kita ngalah. Kita di mana yang ngecelok dulu itu ngalah gitu. Ini mah kadang-kadang ya tamu ya kudu duduk, tuan rumah ya kuku baik, mau pergi. Jadi bagaimana ya? Ini yang jegir ya, gitu. Ngasih tempat. Itu tuhati sopin wahidin, ya. Lahayaan, bukan karena malu. Jadi kalau kita ngasih orang duduk, ya ngasih ulama tempat, lahayaan, dasarnya jangan karena malu, begitu. Ya dasarnya jangan karena malu, tapi memang dasarnya itu hak dia yang harus diberikan gitu. Seperti kita jadi imam, sengaja jadi imam di lama-lama. Kenapa? Nungguin orang yang lagi wudhu. Itu yang lagi wudhu kami orang terhormat, ustaz dan sebagainya. Imamnya kita baca panjang ayatnya gitu. Kan itu nggak boleh.
Jadi baca ayat panjang atau pendek, lillah aja karena Allah gitu. Ya karena Allah baik itu dibahas dulu gitu. Itu masih begitu, malu begitu. Masih orang karena malu. Ya, jadi apa-apa jangan karena malu baik. Malu mah cukup diperigi baik, malu. Ya. Nah, kalau nggak malu, nggak jadi apa? Nggak jadi golok, jadi malu. Al-aujah kalau yang punya wajah, wala li mu'adzamin, dan tidak haram bagi orang yang punya keagungan. Al-lapa maudian, yang biasakan sebuah tempat tuh. Jamaah udah penuh, ada orang yang dia punya keagungan, ya sebagai ulama sebagainya atau kesepuhan, begitu. Udah ada tempat dia khusus lowong, begitu. Nah boleh bagi dia mah yang ngelangkain jamaah, sebab menuju tempat dia, memang tempat dia istiqomah di situ. Kalau memang dia istiqomah, kan begitu biasanya kiai-kiai mah. Ada yang pengibaran ini di pojok kono, ada yang begini begitu. Nah itu bagi kita wayahnya, itu tempat kiai anu jangan ditempatin. Gitu, kesembuhan anu jangan ditempatin, sengaja selegreng kiai bukan. Apa bukan duduk di situ. Nah iya begitu kata muadzin kata bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada culang-culung nengok. Orang ada dia di depan sama dia. Kiainya di mana tuh dia? Dia bertanggung jawab untuk apa? Naik ke mimbar, baca khotbah. Iya macam-macam itu. Di tempat khusus al-laba mu'adzaman, yang udah biasa dia orang agung, biasakan tempat. Makanya kita juga sama kalau di masjid. Pada biasa di pojok blor gitu. Biasa di tengah Yang boleh ngacak di mana doang? Di mana? Di belakang udah bebas. Ya di latar posani. Latar Mang Dole silakan. Warung mie gitu. Di depan rumah majelis saya silakan baik, yang di belakang bebas. Tapi kalau di depan penuh dengan aturan, di tengah penuh dengan aturan. Entar di depan ada siapa yang berada di depan, dibahas semua dalam fikih. Kita aja merasa cemburu. Anak baik kata itu di depan, kata bukan kiai doang. Emang situ bisa apa? Begitu. Karena yang di depan itu kan punya kewajiban, kata Imam Syafi'i. Fahfazul hafidin imamu. Hafalkan ini agama. Siapa yang hafal dialah pemimpin. Situ apa nggak dalam urusan agama? Tahu nggak dalam urusan agama, bab-bagan agama. Ini cuma bisa berdiri apa enggak, sholat ini bisa berdiri apa enggak, begitu. Lah iya, kalau mereka kita udah kumpul narik selamatan, nggak ada yang biasa narik, nggak ada yang bisa mimpin, jadi nggak diselamatan? Jadi nggak? Itu urusan selamatan. Apalagi urusan ibadah yang lain, begitu. Maka khusus di depan-depan begitu, para ustaz dan sebagainya, dan ragu-ragu bagian dia ke depan begitu. Nah kita bukan bagian riwayatnya, kalau pengen di depan bukan di tengah, tapi di pinggir. Nah bagian kedua baru bebas tuh. Siapa yang istiqomah umum itu mah gitu. Untuk umum. Nah kalau udah di situ tempat kita. Biasa di pojok, di setengah-tengah di bawah mana gitu. Nah biar kata dia ngirim dengan sejadahnya nggak boleh diganggu gugat. Kalau udah al-apa, udah biasa begitu. Di situ jangan diusik-usik. Bahkan keterangan nanti malaikat nyariin katanya. Itu kata dulu waktu saya pesantren gitu, waktu langsung pindah-pindah duduk mah, dia malaikat neangan gitu. Jadi kalau udah tahu malaikat di sini tempatnya begitu, ya udah biasakan, gitu. Yang udah biasa gitu. Nah itu kan tanda apa itu? Tanda istiqomah. Urusan duduk urusan duduk kita istiqomah. Bukan kiai bukan pindah-pindah di situ baik. Ulama istiqomah gitu itu mah. Di situ jadi nggak udah istiqomah gitu, jadi nggak tempatnya. Ulah baik udah diem baik istiqomah, ulah tanah diem baik udah tapak, makan dia sekali makan ulah tanah 6 bulan gak keluar ulah tapak, udah lagi ngelingkar nelor jangan diganggu, lagi istiqomah catrok bisa gitu. Orang istiqomah makan manjur orang istiqomah mah gitu. Bukan karena wali, bukan karena amin, karena istiqomahnya. Maka kata orang ahli tasawuf, kitab tasawuf menjelaskan tatlub istiqomah wala tatlub karomah. Ciri-ciri karomah yang paling agung apa? Istiqomah. Ngapa itu dia bisa mabur, bisa ngilang, bisa kemekar dan sebagainya? Dia istiqomah dalam amal agama, istiqomah merangin hawa nafsu, berangkat ke atas gunung, begitu, ngasingkan diri terus dengan Allah, begitu. Lulus dia sampai meninggalnya makam di gunung. Coba kalau kita, ya berhenti dulu dagang tahu. Ayo, 2 bulan, 4 bulan istiqomah. Belajar, boro-boro istiqomah di gunung. Lihat orang urut dia ngomong kan. Iya, orang urut masih berak, masih makan, masih minum, masih madang di masjid. Belum jadi apa-apa, itu baru abid doang, tukang ibadah.
ibadah kita melihat udah ribet, apalagi jadi wali, begitu. Kalau jadi wali dari mulai dulu pesantren terus ke atas gunung pesantrinya sampai umurnya ratusan sampai meninggal terus, makanya jadi kekasih Allah. Lah coba kita jadah 6 bulan we, tuh mangga tinggalkan oyeknya 6 bulan we, botas we. Itu mau ke jubah, pakai udang-udang naik ke atas gunung maning tinggi. Belum ada gunung-gunungan Pak Isa tuh nggak ada ya. Iya, naik ke atas gunung Peye kemana be? Gitu berangkat. Begitu, paling lihat 2 bulan nggak bini dinyakarin, gitu. Iya, wah ini bagaimana kita ada mulut ada pantatnya gitu. Mulut makanin angin doang. Gitu. Wali malah lain gitu. Makanya kita kalau jarah wali itu kudu sopan, kudu santun. Ini mau jarah wali apa diomong. Lihat pun mangga banyak buahnya diomong. Maka bapak buah itu ya, masuk nak buah udah petikin ya dibawa balik lah, dibombol orang mangga orang petikin. Dasar orang iwa. Apa baik diomong begitu. Pulang dari WSNet ya, gua kuasa kayak amparan-amparan. Lah jarah wali apa tuh diomong gitu. Nanjat di tanjatan wali Gunung Santri, naik ngabur. Nggak ada yang lebih tinggi lagi apa dia begitu ngomongnya. Kata wali kalau gua ada gua cekek orang itu. Lah iya jangan banyak ngomong wali, udah pokoknya banyakin sholawat begitu. Ya Robi bil Mustafa balik mau kosa, ayo dalam mati. Banyakin zikir capek yang asok begitu. Giliran apa namanya kita ngaso, lain nggak ngaso, so gagah ngomong gini, lu mau ngaso lu banyak dosanya, udah salah gitu ya. Dia ada tuh itu udah salah. Berhenti ngapain? Minum boleh, minum air putih, mau berhenti segala ngopi dulu, ngerokok dulu, lah mau jarah ke wali sih cetoman dulu. Ya cerak dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu. Ya lah kata wali punya jadi break gue 2 hari, gue tendiang balik. Agak lulus pesantren kayaknya begitu lah. Nah dia begitu luar biasa gitu ya, luar biasa ya. Si Abdul Qadir Jalani baik kan kalau ngapalkan ilmu berapa hari? 40 hari diri. Si Abdul Qadir 40 hari diri. Sambil diri ngapalkan ilmu. Kang Tuman Cemping Saroja itu kalau dibaca di apa? Di Najar gitu. Beres lulus 40 hari dia berdiri ngapalkan ilmu, dia pengen makan bubur. Terus begitu dia makan bubur, ditegur oleh Allah, wahai hambaku, engkau diciptakan bukan untuk makan bubur, tapi untuk ibadah kepadamu. Lempar bubur yang nggak jadi, begitu. Coba kalau kita ditegur begitu, milih makan bubur atau melempar bubur? Apa haram jadah lu? Bongkor gua lampar begini. Ayo rupa lu bagaimana? Gua hajar lu. Gitu kita. Kalau kita lawan, kita mau jadi wali. Bang jadi wali nikah doang kita mau mundur. Jadi wali nikah mundur kita mah. Wali nikah ngomong kalau ngomong jujur aja besar banget 3 hektar bilang gini Pak Naib bagaimana ini Pak mau nikah Bapak saya ini akan Pak Naib silahkan Naib jadi dong baik kalau mundur apa kata Naib Pak kalau jalan saya mundur bawa sana pergi Bapak udah digunakan pergi sana gitu. Makanya kalau orang ngomong pinter banget ngobrol kan nikahan anak lo gak sanggup lebih gitu kan nikahan anak lo hukumnya wajib amil mah pencatat doang dia mah nada tanganin doang dia mah yang nikah siapa walinya siapa main siapa yang berhak begitu mah saya nikahkan saya dengan anda dengan anak saya yang beramal dengan Mas Anu dibayar tunai itu kita dan itu momen yang paling terbaik dalam hidup kita memberikan keberkahan pada anak ini mah pengen anak panjang umur panjang jodoh berkah rezekinya lagi dia nikah ini naik gitu ya Allah Robi Pak saya mau masa Pak saya mau orang ahli maksiat bukan orang taat Robi kepada jangan biar kata kita bukan orang ahli sholat ahli maksiat kita paham kita orang yang tidak lurus dalam kehidupan tetap lebih utama mah orang tua makanya dalam waktu 40 hari belajar dan menikahin anak mah belajar kalimatnya gitu yang masih ya anak perempuan perhatikan nih iya kopiah pakai baju koko jangan begitu doang sholat itu koko dipakai sholat kagak ibu namanya maksudnya 40 hari sebelumnya udah mulai banyakin tobat kita menikahin anak pakai peci bajunya jangan tangan pendek tangan panjang, peci jangan copot bisa mah. Sebab apa kata fikih wa alamatul fiski kasburasi sebagian dari alamat fasik adalah membuka peci tangannya pendek. Makanya kalau baju koko pilih-pilih jangan mau baju koko gaya segini bajunya. Jadi grup seleng. Kalau biar kata pendek harus di bawah apa? Sikut segini tuh usahakan nyari begitu. Kenapa? Apalagi kalau kita punya anak gadis mau jadi wali begitu. Kan ada wali Allah, ada wali nikah. Berarti wali nikah itu nomor 2 setelah wali Allah berarti orang mulia keren bro jadi wali gitu makanya Masya Allah sungguh-sungguh ya benar-benar begitu biasa makan di pasar kurangin kalau menikahin anak mah kalau bisa mah enggak kalau 40 hari mah tuh apa baik orang menikahin anak gitu dikurang-kurangin caranya itu lebih utama. Naib kita nggak tahu naib bagaimana kelakuannya akhlaknya
Dia mah karena jabatannya orang KUA, SPD, sarjana pendidikan Islam, SPDI, maka diputus jadi apa? Pencatat pernikahan. Jadi bukan tukang nikahin, pencatat petugas pernikahan. Jangan salah, yang wajib nikahin mah orang tua, baru anak kita berkah. Insya udah habis kalian kawinannya ya? Hah? Bisa ada masih ada? Masih ada ya? Begitu. Pak saya nggak bisa suka geter lah ditulis. Saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama si Anu dengan mas kawin mas parkir dibayar. Begitu doang lo nggak bisa. Begitu doang lo nggak bisa. Coba ngacang kali ngobrol. 2 jam 3 jam kuat. Bukan begitu doang kan 5 menit kagak. Tunai gitu doang. Lo masakan kayak letik. Iya, mudah-mudahan timang gaya udah ngaji mah ya. Gitu, nikahkan sama kita gitu. Pada bisa baca kan? Bisa kan? Pada bisa baca nggak? Kalau udah nggak bisa baca udah ampun lah. Gimana nih? Kalau bisa baca kan dicatat ya. Karena di kertas dicatat gitu. Nggak apa-apa sah baik. Dan yang terhadap berat mah laki-lakinya. Saya terima nikahnya. Ini Sumani binti Sukar dengan mas kawin, mas 11 gram dibayar tunai. Nah dari mulai nyebut nama perempuan sampai bintinya nggak boleh putus begitu. Kalau putus hanya sering hafal napas, kudu eces, jangan terburu-buru, jangan terlalu pelan, harus benar-benar gitu sekalimat-sekalimatnya gitu. Nah itu yang ada berat mah laki-lakinya, kitanya gitu yang menikahnya. Umpama binti kata kita bin legaga gitu. Kata Naib bin ya binti. Bin ya binti kata itu lagi ya gagal. Itu nggak bisa. Nah kembali nah ya boleh tuh. Rahayaan wa ikrotawati. Jadi bagi orang punya keagungan boleh begitu ya. Kalau dari depan ada tempatnya, udah biasa di situ, ya wayahnya kita jangan tempatin gitu. Dikit lagi. Wa yukrau tahawatil mustami'aini li ghairi sholat itu. Makruh melangkahi kumpulan orang banyak selain sholat. Jadi orang lagi sholat, orang lagi kumpul, lagi selamatan, lagi apa, man selogong baik, jangan gitu. Jangan kita main masuk ke dalamnya. Ya, itu hukumnya makruh kalau memang nggak ada jalan kita main langkahin gitu. Kecuali kembali tadi kita orang yang dibutuhkan ya udah baik masuk nggak apa-apa. Ayo hadan ya. Tafatil mustami'an lagi sholati ya wa yahrumu ayyukim ahadan dan haram mendirikan seseorang ahadan pada seseorang ya bigoiri ridho dengan tanpa ridhonya itu ahad lihat jadi sama karena untuk menempati tempatnya. Maksudnya haram apa? Ngusir orang gitu. Kita sholat begitu sholat kita masuk karena ada orang gitu kan coba gitu ngusir orang ada yang gitu ada seorang suruh geser. Orang suruh pergi, suruh geser tempatnya, kita mau tempatin begitu. Nah itu hukumnya haram. Lalu bilang makruh, ini makruh ya. Haram gitu. Ya namanya haram. Bagaimana haram? Ya nolong tempat buat orang yang ambil gitu. Ini untuk apa nih? Untuk umum ini mah. Ya tempat orang suruh pergi ya sebenarnya begitu. Musuh orang, bocah baik. Wa yukrahu isaru ghairihi bimali dan makruh hukumnya mengalahkan seseorang kepada tempatnya seseorang ila inin takola limisi kecuali dipindahkan kepada misilnya begitu ya. Makruh tuh iya begini maksudnya makruh mah ini kita diri sholat paling sering begini nih depan kita kosong ya atau belakang kosong no jauh sampai kita ada orang kata kita tentu juga begitu. Suruh ngisi lah. Suruh ngisiin. Itu hukumnya apa? Makruh. Sering gitu kan gua? Sering sekali. Sering. Begitu baik kalau Jumat. Itu kosong ono. Gitu. Atau di situ tempatnya. Harusnya hak kita ngisiin. Begitu. Harusnya hak kita dan kalau kita kita suruh pindah, itu bukan tempatnya karena keberadaan kita paling belakang nih. Keberadaan kita paling belakang. Di bagian yang kosong itu biasanya paling sering setelah belakang depannya kosong itu biasa. Nanti kita nyuruh dah. Nah, itu dia bukan dapat ibadah bro. Kalau makruh apa? Dibenci sama Allah, dibenci malaikat, dibenci agama. Lakunya kita jadi ngapa nyuruh orang. Begitu kenapa? Karena posisinya di depan kita masih belakang. Depan kita lagi posisi masih belakang, depan kita lagi di tengah. Nah kecuali nyuruhnya misilnya, mana misilnya? Itu orang kita geser begini sampai kita kosong. Kita nengok ke belakang dia masih diem baik, begitu masih dia kan baik begitu.
jadi mbak gitu. Kita aja begitu nunjuk gitu. Tapi kadang-kadang yang goblok begitu ditunjuk ke dia baik. Kalau dia kagak ngerti, kita bukan itu udah cuma kewajiban kita ngajak orang supaya ngisi tempat kosong. Jadi kalau samping kita kosong, ini nyuruh lu rapat samping kita kosong. Begitu. Makanya kalau yang paham ngaji, mengaku ditunjuk. Jadi doang kita nengok ke belakang, begitu. Udah paham berarti minta supaya diisi. Gitu langsung lihat pandangan mata dia paham. Ini orang udah begitu. Jorok-jorok di belakang. Berkali-kali begini ya, belum tenang deh. Kagak ngerti. Masalahnya apa? Kalau di belakang masih ada 2 baris lagi, kita nyuruh dia minta kepada supaya dia ngisi, lepas kita kopong dia nggak mau, ya udah dari baris ini ke sono putus mendapat pahala berjamaah. Gara-gara barisan kosong begitu. Ada lagi kadang-kadang kita punya tua orang kosong depan kita kuprak-kuprak bocah. Bocah mah nurut kali ya. Ke depan di sini. Bocah mah hak apa? Bocah mah begitu salat imam Allahu Akbar, belum saling jorok apa tongkol modal si sultan. Gitu tuh. Orang Mas Broto ya udah tahu ada. Oh, enggak. Lah bocah mah hak apa dia mah enggak ada kewajiban buat ibadah. Kewajibannya orang tuh orang tua kalau bocah ke masjid umur 7 tahun itu juga enggak wajib. Yang wajib orang tua ngajak bocah, dinasehatin. Bocah tadi belakang, orang tua mah di depan. Nah, ini mah terbalik, orang tuanya kagak ada. Bocah hotelnya minta ampun. Ya orang harus jorokan itu juga dan sebagainya. Giliran kosong suruh di tengah lah jadi biang kerok dia. Gitu. Jadi kalau barisan kosong bukan hak bocah, tapi yang sudah balik. Maka kita melihat ke belakang banyak bocah nih. Mana yang udah balik, yang udah SMA kita suruh ke depan. Makanya saya mau kalau lihat barisan kosong jauh, begitu lihat ke belakang bocah semua, nggak jadi nyuruhnya. Gitu, dia pada jadi biang kerok. Gitu, biarin kosong yang kewajiban yang belakang dia tuh yang pada balik itu wajib ngisi. Jadi kalau kita ngajak antar kita sini silahkan. Begitu. Kalau ke depan tapi posisinya bukan paling depan dekat imam atau barisan kedua, hukumnya makruh. Nah terus kalau memindahkan orang, ya minhu ilal imam. Ya au akroba minhu ilal imam atawa memindahkan orang, meminta orang supaya pindah lebih dekat kepada imam, itu mah baru hukumnya boleh itu mah. Begitu. Dekat ke imam, ini mah bukan di belakang imam nih bahasanya nih ya. Ada akroba, ada kodama, ada kholfa. Ini mah akroba lebih dekat kepada imam, bukan berarti di belakang imam. Pahami kata-katanya. Berarti kalau dekat ke imam posisi kita bisa barisan pertama tapi sebelah kanan, bisa barisan sebelah pertama sebelah kiri, bisa juga di barisan kedua, barisan yang dekat kepada imam. Kalau kita setelah di belakang imam kosong, kita disuruh, kita bukan haknya, bukan ulama, boro-boro kita baca Quran komat kayak nggak bisa. Maaf aja kali banyakan komat beda nggak bisa. Jangan coba-coba kita berada khalfa imam di belakang imam. Nah itu Ustaz ada orang yang ngerti samping saya tapi dia nggak mau belakang imam. Itu karena dia tahu kita tahu diri. Ini mah begini. Lah Ustaz baru kagak mau. Gua aja nih. Ya gua aja dah. Jadi gua dikasih kemuliaan nih. Tapi lebih. Kalau dia batal, kalau imam batal kita bisa sanggup menggantikan posisi imam. Lah jangan biar kita ada kita tolong, kita isiin, kita mikir begitu. Yang berhak kita tarik. Ustaz itu yang paham tajwidnya, paling nggak paham tajwid. Paham fasih dalam surah Al-Fatihah. Ya, apalagi ahli Quran kita supaya dia di belakang nih jangan malah jauh-jauh asik gua nih dapat. Begitu imam sami Allah man hamidah. Dia Allahu Akbar. Itu namanya ngacak-ngacak imam. Jadi di belakang imam bagi orang yang berhak tahu ilmu tentang jadi imam. Paham enggak? Jadi di depan silakan, di belakang silakan tapi imam. Tapi posisi untuk pengibaran, batas pengibaran itu dari podium sama ini hati-hati. Hati-hati. Kalau kita bukan bagiannya hak kita, jangan didudukin. Begitu. Kalau di samping kita ada ulama, ada ustaz, malah kita bilang, ustaz silakan depan. Itu baru mulia. Hak dia memang mempersilahkan dia supaya dekat kepada imam. Karena kalau nanti imam batal, dialah yang berhak, yang mampu, yang bisa menggantikan posisi imam. Paham ya? Gitu. Paham nggak? Ya gitu. Jadi jangan tempatin baik. Karena begini, kita tempatin posisi belakang imam, kita berkata mau sama imam. Ya lihat dulu pergi orang biasa, mau jadi 3 tuh berkat. Besok mau jadi 3. Itu benar. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minhu ya ilal imam itu. Nah, waktu dari saru Allah.
Jadi kesimpulan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haram melangkahi pundak imam kecuali bagi orang-orang tertentu, orang yang agung dan sebagainya gitu. Nah, punya keagungan, selain itu cuma boleh karena dialah yang buat birokrasi keagamaan ibadah itu berjalan. Demikian benar datang dari Allah, salam nafsu dan kebodohan saya. Terakhir sebelum ditutup, ini kita Idul Adha berapa minggu lagi? 3 Jumat lagi. Nah, jatuhnya pada hari Jumat. Terus setelah Idul Adha kita ada kewajiban Muharram. Ya, saya berharap mudah-mudahan dari kalangan anak muda yang punya kemampuan untuk bikin proposal, juga dari kalangan kita yang punya jawatan channel-channel yang bisa mendatangkan. Kita udah ada 1 ekor sapi, tapi kita jangan diam di situ. Iwal bulak ini standarnya paling dikitnya 2 ekor. 2 ekor apa? Sapi. Anget-angetnya 3 dah baru untuk iwal bulak ini. Gitu. Ya ke depan kita pikirkan baru ada 7 orang, mudah-mudahan ke depan bisa ada 17 atau 21 orang yang mengikut tabungan korban. Mana saya udah lihat sapinya di Pak Muhammad bagus, tapi bukan yang metalnya, bukan paling gemuknya. Karena itu harganya 25. Jadi kita nggak, kalau 1 orangnya 3,5 juta gitu, baru dah gitu kebagian kali bakal motong sama panitia ya, kalau lihat ke situ. Jadi kita ambil yang 19 murahan gitu. Tapi kalau umur mah insya Allah daging juga bagus, badan doang tapi pesek ini mah sehat gitu, berisi gemuk gitu. Ya kan kalau melimosin mah mereka ya kata tanduknya baru nonton ke dagingnya lumayan ya. Itu banyak ngambil depan gitu. Nah, imbauan ini mengajarkan harapan ya kepada anak muda, karena anak muda pintar komputer sebagainya, ya nyari-nyari barangkali ya padahal anak muda juga bisa. Kalau jamaah anak muda 30 orang, seorangnya cepet 30 jadi berapa? 3 juta dapat tuh. Sampai-sampai memang masuk dah ada bergaji ya. Gitu. Kalau 3,5 juta kalau ada gemuk masuk bisa begitu, bisa sebenarnya namanya apa, arisan lillahi ta'ala. Jadi giliran siapa yang menarik, tapi jangan niat ngutang, asal kalau ngutang kalau meninggal jadi apa, beban ahli waris. Kalau terusin ya nggak mau, cepet begitu. Ini maksud dari anak muda biar ada gebrakan juga gitu, ada gerakan gitu dari irmaja. Tahu kalau Porsitami mah, Porsitami ada Pak Ketua? Hah? Nggak ada. Ya mudah-mudahan ada ya dari jamaah kita, baik nambahin kambing 1 atau 2 ya, apalagi ada sapi 5 atau lagi. Ini nyampe mudah-mudahan ke depan kita lebih semangat lagi. Sebab kalau 3 juta rupiah, 3,5 itu ninggangnya sehari cuma 10.365 hari. Berarti kalau 10.000 kan 3 juta sehari cuma 10.000. Ya kita ada keinginannya di mana-mana begitu. Di Manggarsari, di Parung dan sebagainya. Di samping ada donatur, karena orang jamaah ketebatannya juga ada tabungan gitu, tabungan. Jadi nyicil caranya. Jadi ke depan ada organisasi, mudah-mudahan jadi ada bahan ke depan. Itu 1 untuk korban. Yang keduanya untuk yatim, itu juga sama yatim. Ini kalau bisa nih ada proposal, nanti dilaporkan, tapi Pak RW bersinergi dengan Pak RW gitu, terus silakan ke siapa, tapi keuangan tolong laporin ke saya, jangan di Pak RW doang, nggak jelas gitu. Ya maaf ya. Maksud saya begini, kalau proposal dapat 500.000, saya nggak buta hijau gitu, nggak keras, nanti disesuaikan, ada buat dia presentasinya gitu, buat orang yang menyebarkan proposal. Jangan nuduh saya orang yang keras, tuan-tuan, tidak begitu. Jadi disesuaikan nanti ini, nah udah sebagainya kita kasih begitu. Kalau kata dia saya ambil Pak, saya sedang kembali, alhamdulillah. Kalau diambil ya alhamdulillah juga gitu, karena kan orang kantong geret ya, motor gua pakai bensin, orang nggak lapar, kudu makan, kudu minum, dia kata musim covid ya makan kudu lancar. Pemerintah suruh lockdown 3 bulan, dikasih beras kagak, sekali dikasih terakhir gak bawa tanah. RW. Alhamdulillah. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi begitu maksud saya, perlu diketahui dari Pak RW supaya oh ini Pak dapat segini gitu. Nah itu untuk apa? Untuk birokrasi, pengurusan, keperjalanan acara yatim, piatu dan doa. Doa itu kan kita sekarang makin banyak. Yatim, yatimah gitu. Yatim, yatim piatu, yatimah doang berarti piatu. Terus doa apa? Begitu janda dan doa. Doa itu sebenarnya 4. Yatim piatu, terus atau piatu doang. Terus apalagi janda dan
Doa apa banyak 5 tuh kan kita. Nah itu kalau bicaranya di kotak celengan yatim gitu. Tanpa diniatkan keperluan yatim doang, terus dikasih amplop buat guru, buat mengal hadiah, buat membeli makanan, ya kita saya juga makanin api neraka. Ada kita nyuap pisang, nyuap api, gitu. Yatim tuh. Tahu nggak? Nah itu kan sebabnya hak siapa? Yatim. Hak anak. Yatim. Begitu datang Hardik dah. apa lebaran, apa bagian zakat, yatim kan nggak berhak menerima zakat. Janda tidak berhak menerima zakat. Begitu. Doa apa? Orang lemah nggak berhak menerima zakat. Kalau dia berhak menerima, dilihatnya dulu apakah yatim golongan fakir atau miskin. Orang lemah nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan. Lah duitnya miliaran, ngapain kasih zakat? Jehe, punya dia yang ngapain? Yang zakat. Papa nggak bisa usaha. Iya dia nggak bisa usaha, tapi kan duitnya banyak, dia mau tidur di duit bisa. Duitnya buat sudah dilipat. Mari. Nah itu. Nah kalau memang dia fakir miskin, terus janda, bola kaya, masuk banyak numpuk, kalau mana uang di bank banyak, awak leser, bola, lu nggak gemplon teh cakep, orang ibu udah nggak ada yang apa ngarepel semua sama dia, iya, dikasih zakat lah kagak bisa, dosa itu ambil zakat, begitu. Nah tapi kalau ini nih, lebaran ini nih, yatim, terus janda doa apa, dia mau leser, mau buahin, semua, itu mau lebaran dia. Hak dia, kewajiban kita memberikan haknya. Dia menerima kebahagiaan karena nggak ada suaminya, anaknya karena nggak ada bapaknya. Tahu nggak? Tahu nggak? Ya gitu. Jadi kita nggak boleh makan golong. Kita mau apalagi cetoman, golong prasmanan. Ambil duit yatim, kasih kita nyuap api. Nanti kita mau balik, guru kasih paling gede, bawahnya paling gede kamu apinya. Gitu. Nah ini oleh karena itu harus ada proposal yang berjalan. Nanti untuk celengan khusus buat mereka, di luar dari itu baru untuk kita bersama, puluhan kita dah. Kalau itu baru kita nyari pun kita senang, enak ya. Begitu kita makan dari situ di masjid, atau kita bawa balik, kita ikut bareng-bareng. Halal, udah halal. Bahkan kalau udah begitu tuh emang harusnya habis. Kalau udah begitu mau jadi makanan mah, begitu. Udah begitu, kita manggil balik, ya yatim dalamnya, itu kan tanggung jawab kita, masalah berat. Kalau begitu sampai kita mati langsung pegang malaikat. Gitu. Ada apa ya Pak? Ada apa ya Pak? Kata kita ke malaikat. Apa lu duit yatim lu makanin? Saya mau kagak merasa. Lagi itu lu makanin pisang segala macam dari mana? Iya. Pokoknya penting ini ya disampaikan gitu. Yang udah mah yang udah mah. Yang sekarang jangan sampai. Ini banyak istighfar baik gitu. Dari dulu tahu punya yatim gitu. Gitu ya, jadi mudah-mudahan dari kita ada gerakan gitu, Bero ya. Ya, bagaimana caranya begitu. Nah, saya nanti dapat berapa. Makanya kemarin waktu nyebarin pencelengan saya tanya, udah. Waduh, bagaimana sih? Yatim doang, harusnya tulis keperluan yatim gitu. Yatim dan keperluannya begitu. Jadi yatim dan jadi bisa tuh ngambil dari situ. Kalau bahasanya tulis yatim begitu, tulis yatim doang ya udah terkunci lah kita. Begitu nggak bisa apa-apa. Jadi kalau begitu bagaimana Pak? Kalau begitu, memang nggak ada dari luar udah baik. Panggilin yatimnya, nggak ada tangkap-tangkapan, nggak ada marah selawat segala macam, nggak ada ceramah-ceramah, nggak ada hadiah, nggak ada. Yatimnya baik kumpul panggilin, kumpul di mana, di desa atau di majelis atau di masjid. Lah kumpul kasihkan, yatim datang kasihkan, jangan datang kasihkan udah. Begitu udah datang aja dadah, udah. Ya, aduh, baru hitung duit receh macam puyeng pala sebagainya, semua panitianya nggak tahu ya nggak apa-apa ya orang begitu caranya. Yatim dapat jalur dadah, yatim dapat 2 juta, dapat 2,5 gue belikan HP ya, jadi ludes kalau beli HP kita mau puyeng, kita bawa haram gue menggunakan kenapa? Ya karena awalnya kita nggak atur gitu, jadi diatur dengan lupa. Ya begitu ya. Mudah-mudahan ada ini. Yang masalah sebenarnya sih semua tergantung kita Pak. Kalau kita ada mau kerja, mau usaha mah ada aja. Kalau nggak percaya mencoba kita sekarang masalah korban. Kita semua berpikir terus berbuat gimana ngomong ke bos semuanya, ya pasti dapat. Gitu. Kita kadang-kadang ya ini bagaimana ya? Kita kan nggak ada yang korban atau bagaimana ya? Begitu doang nyebutnya. Tapi dikasih daging doyan. Gitu. Kalau mikir enggak. Nah itu hati kalau kita mau berpikir, insya Allah ada kemajuan. Insya Allah itu ada yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, dikasih keberkahan rezeki, gampang segala urusan gitu, dan dikasih sodroh ya, keterbukaan dada kita untuk senantiasa berpikir kemajuan agama gitu. Jangan mikir macam-macam. Kita pikir apa sih? Kita mau jumpa sama Allah gitu. Kapan-kapan kita meninggal dunia, ayo dah kita kumpulin pahala begitu. Ada yatim begitu kita perhatikan, ada ini Idul Adha kita perhatikan, apa saja begitu. Apa yang nyingkirkan duri di jalan, batu di jalan, jadikan itu persiapan
kesiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin orang nggak pandang kayak dulu orang umur tua-tua, ya orang muda tuh banyak banget orang meninggal. Ngapa begitu? Sekarang kita lihat bocah-bocah kalau di rumah ngegoler banget nonton TV, ya Bu ya. Lah zaman kita masih kecil baru nonton TV, ya. Untuk aji-ajian baru larian, gitu. Pengen makan kelapa naik kelapa, pengen makan rambutan naik rambutan kita. Pengen makan ikan basah nungguin yang udah kena empang. Iya, kadang-kadang udah emang udah sepatong dibanjirin lagi. Itu mau gaun gedean disirakin melumpur zaman dulu mah. Iya, jadi dulu mah orang rumah bergerak semua, makanya umurnya panjang. Ya. Orang sekarang mah pengen makan soto udah beli soto, mie ayam, pengen makan kelapa udah naik, tinggal nebok doang. Nunggu nebok bukan kita, pengen makan gula, pengen semuanya udah ada semua jus, segala ada makanan kondog sekarang. Kondog, tahu kondog? Kondog Pak, kondog artinya apa? Koren, jagung. Ini jagung, dognya apa? Anjing. Bikinnya jagung anjing. Karena ini ada di TV ya iklannya itu. Jadi banyak senang. Jadi sehingga karena banyak senang, kurang gerak badan, akhirnya banyak penyakit. Otomatis penyakit itu ya sudahnya kematian. Makanya kalau kue umurnya. Oleh karena itu banyak indah ibadah dah gitu ya. Demikian hadirin benar datang dari Allah. Salah nafsu dan kemudian saya pada hadirin mohon dijelaskan pada Allah mohon ampun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil mitata bima qara'naha wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mastaghbarna min astaghfiru ma halalna min la ilaha illallah hadiyatan dariqatan minna khususan ila ruhi Jibri bin Saib wa khususan ila ruhi sahibul maqsud wa khususan ila arwahi hadina bihajal bait wa khususan ila arwahi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min abaina Adam wa ummina Hawa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina dhillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahufur rahim. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum mufratan min hubarin niran. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alaina fid dinina wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah bi syakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana ya Allah la tu'zigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Biballi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi